Pemirsa, pagi ini sejumlah wilayah di Tangerang Selatan dan Tangerang, Banten masih terendam banjir. Akibat tanggul jebol, ratusan rumah di perumahan Taman Mangu Indah, Pondok Aren, Tangerang Selatan terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Jebol, waspada untuk perumahan Taman Mangu. Ini belum bisa lewat. Pagar Taman Mangu jebol. Warga panik saat banjir deras menerjang permukiman mereka di perumahan Taman Mangu Indah, Kelurahan Jurang Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Ratusan rumah terendam banjir hingga setinggi 1 meter akibat jebolnya tanggul pembatas Kali Cantika dengan perumahan warga. Banjir membuat ruas jalan Ceger Raya pun lumpuh dan tak bisa dilintasi kendaraan. Sejumlah warga memilih mengungsi ke masjid yang berada di perumahan. Sementara itu banjir juga menerjang perumahan Puri Bintaro Indah Ciputat. Hujan mengguyur sejak siang hingga malam membuat ratusan rumah terendam banjir hingga setinggi lebih dari 1 meter. Selain itu banjir diperparah luapan anak kali Angke. Sejumlah bantuan seperti makanan siap saji, paket makanan bergizi dan lainnya akan didistribusikan ke warga korban banjir. Masih di Tangerang Selatan, pemirsa, banjir terjadi di kawasan Pondok Kacang. Petugas masih berjaga untuk mengantisipasi air kembali naik. Warga diminta waspada dan bersiap evakuasi. Banjir di Pondok Kacang terjadi sejak malam tadi, bahkan sempat tidak bisa dilewati warga. Hingga pagi tadi masih ada 20 titik banjir di Tangerang Selatan dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Karena seleher orang dewasa. Mantap juga. 73 seleher. Sementara siang ini banjir di perumahan Taman Mangu berangsur surut. Sebelumnya air merendam hingga 1 meter, namun warga mengaku belum menerima bantuan dari pemerintah Tangerang Selatan seperti bantuan makanan hingga alat kebersihan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki tanggul jebol agar banjir tidak lagi menghantui warga. Banyak masih ada banjirnya. Nah, untuk saat ini Bapak sudah diberikan bantuan belum? Apa? Bantuan. Doa aja juga nggak tahu didoain apa enggak. Bantuan apa Pak yang Bapak inginkan Pak? Alat-alat ini aja buat bersih-bersih. Di kota Tangerang Selatan, maksud kami kita ke Tangerang, Banten. Banjir membuat jalan Hashim Asari Ciledug terputus. Banjir sedalam 50 cm menutup tepat di depan perumahan Ciledug Indah 1. Ratusan kendaraan yang akan menuju Jakarta terpaksa mencari jalan alternatif karena ruas jalan tidak bisa dilalui. Hingga kini akses jalan dari arah Tangerang menuju Jakarta dan sebaliknya terputus dan membuat arus lalu lintas macet. Sementara itu pemirsa, banjir di Jakarta, banjir merendam Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat setinggi 30 cm, mengakibatkan kemacetan cukup parah. Ketinggian banjir yang mencapai 30 cm membuat para pengendara roda 2 maupun 4 harus memilih jalan lebih tinggi saat melaju di jalur-jalur ini. Beberapa kendaraan motor yang nekat melintas di genangan tinggi mengalami mati mesin hingga kendaraan harus didorong. Banjir di lokasi ini sulit surut lantaran salah satu mesin pompa penyedot air milik sumber daya air tidak berfungsi optimal. Sementara di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanggul Kali Krukut sepanjang 4 meter yang baru saja diperbaiki jebol. Akibatnya air meluap ke permukiman warga hingga setinggi 80 cm dini hari tadi. Untuk mengurangi debit air, warga menggunakan karung berisi pasir. Sebelumnya tanggul baru diperbaiki dengan memasang bronjong kawat, namun debit Kali Krukut masih deras sehingga tanggul jebol. Ya, sempat surut di hari Senin sore. Banjir kembali rendam permukiman Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur dini hari hingga siang ini. Ketinggian banjir sekitar 50 cm hingga 1 meter. Curah hujan tinggi disertai kiriman air dari wilayah Bogor membuat Kali Ciliwung meluap dan tak mampu menampung debit air. Akibatnya air kembali menggenangi sejumlah titik permukiman warga di RW 5 Kebonpala.
Warga mengatakan air mulai masuk ke kawasan tersebut sejak pukul 2 dini hari dengan ketinggian mulai dari 50 cm sampai lebih dari 1 meter. Hingga kini sebagian besar warga masih bertahan di rumah masing-masing sambil memantau kondisi banjir. Warga hanya memindahkan kendaraan ke lokasi tinggi agar tidak rusak karena terendam. Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir yang merendam kawasan Kebonpala, Jakarta Timur sudah bergabung bersama kita Galuh Pandu. Selamat siang Galuh, bagaimana kondisi warga di sana dan apakah sudah ada bantuan yang disalurkan? Ya, Wiki dan pemirsa, banjir di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur ini sudah mulai surut hingga di ketinggian 50 cm atau bahkan di bawah 50 cm, mengingat bahwa debit air ini meningkat dari 50 cm pada dini hari, meningkat pada 75 cm pada pagi hari, dan sekarang sudah mulai berangsur surut di bawah 50 cm. Bantuan sudah diberikan sejak semalam berupa matras dan selimut, serta bantuan pangan pada pagi hari dari Kemensos berupa makanan siap saji, dan masyarakat yang tadinya sempat mengungsi pada malam hari sekarang pada pagi hari tadi sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing dan memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka, mengingat bahwa sebagian besar rumah di sini berlantai 2. Ada 5 RT dan 2 RW terdampak, yaitu RW 4 dan RW 5 dari 135 KK yang ada di sini menjadi dampak dari banjir akibat intensitas hujan yang tinggi serta luapan Sungai Ciliwung, mengingat bahwa kawasan ini adalah kawasan yang sering terjadi banjir berulang apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi yang lama. Dan saat ini masyarakat hanya membutuhkan bantuan berupa bantuan obat-obatan saja, mengingat bahwa bantuan makanan, pangan dan juga sandang sudah cukup, dan sebagian besar warga di sini mendesak untuk melakukan atau dilakukan relokasi. Ada janji juga dari pemerintah yang mengatakan bahwa warga di sini akan direlokasi ke rusun di Jagakarsa, Jakarta Selatan, namun sejauh ini hanya baru pendataan saja dan belum ada informasi tambahan mengenai relokasi. Sampai sejauh ini warga masih bertahan di rumahnya masing-masing karena banjir juga sudah berujung berangsur surut, dan kemungkinan ini akan surut pada siang atau sore hari apabila tidak terjadi hujan yang kembali terjadi secara berkepanjangan dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Ketinggian air ini cukup berbeda dari ketinggian di 50 cm di bagian depan, dan semakin turun akan semakin dalam, ada di 75 cm karena kawasan ini sangat dekat dengan bibir Sungai Ciliwung, hanya sekitar 600 meter saja. Kembali ke Anda, Wiki. Baik, semoga memang banjir di sana cepat surut dan juga bantuan kepada warga cepat tersalurkan. Galuh, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung memimpin apel siaga banjir di bantaran Kali Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan pagi tadi. 2 hari mengurus banjir, Pramono mengaku banjir yang mengepung Jakarta tidak bisa dilawan. Saat memimpin apel, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan terima kasih atas kerja keras personil gabungan mengatasi banjir di Jakarta. Di hadapan jajarannya, Pramono menyebut banjir yang mengepung Jakarta tidak bisa dilawan. Menurutnya, pemikiran tersebut terbersit usai 2 hari ia mengurus banjir Jakarta. Pramono meminta Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Marga agar memiliki plan jelas dalam mengatasi banjir di Jakarta. Asalnya kondisi banjir diperparah dengan banjir kiriman, curah hujan tinggi, dan banjir rob. Selain penanganan banjir, Pramono juga menyebut pentingnya rencana relokasi warga yang berada di lokasi langganan banjir. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada hal yang mohon maaf nggak bisa dilawan. Karena ketika itu air lautnya naik tinggi, sehingga air itu sama sekali tidak ada yang bisa dibuang ke laut. Kemudian terjadi banjir di Jakarta, curah hujan yang cukup tinggi, walaupun sebenarnya curah hujan pada waktu itu tidak di atas 200. Kemudian di atas beberapa yang curah hujannya ada di atas 200. Dan 3 kejadian itu secara bersamaan sehingga menyebabkan banyak tempat di Jakarta yang kemudian tergenang. Kita ke Kabupaten Bogor. Pemirsa, banjir menerjang rumah sakit di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengakibatkan layanan ke pasien sempat lumpuh. Banjir juga merendam Jalan Cilengsi Jonggol hingga tidak bisa dilalui kendaraan. Kemacetan panjang tak terhindarkan. Banjir setinggi hampir 1 meter akibat luapan Sungai Cikarang dan Kali Cibarengkok menyebabkan Jalan Raya Cilengsi Jonggol tak bisa dilalui. Akibatnya, arus lalu lintas lumpuh total hingga kemacetan mengular sepanjang beberapa kilometer.
Bahkan beberapa pengendara roda 2 yang nekat menerobos malah mengalami mogok. Sejumlah warga berupaya mengatur lalu lintas dengan buka tutup jalur. Sementara itu, banjir juga menerjang Rumah Sakit Permata Jonggol. Air masuk hingga ke dalam ruang rumah sakit dan menyebabkan petugas medis dan pasien panik. Otomatis operasional rumah sakit pun lumpuh total. Warga berharap banjir bisa segera diatasi karena lokasi ini memang kerap banjir saat hujan turun. Dan banjir kali ini diperparah dengan kondisi saluran Kali Cibarengkok yang tengah dalam proses perbaikan. Air yang tak tertampung meluap ke jalan dan permukiman warga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir juga merendam ratusan rumah hingga 2 meter banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meski penurunan air belum signifikan, namun sebagian warga memilih kembali ke rumah untuk membersihkan sisa lumpur. Warga yang mengungsi mulai membersihkan sisa lumpur banjir di Kampung Cibeber, Desa Simpangan, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Namun karena hujan saat ini masih tinggi dan rumah berdekatan dengan Kali Cilemah Abang, warga mengaku cemas akan banjir susulan. Sebelumnya ratusan rumah terendam banjir setinggi 1,5 meter hingga 2 meter. Warga saat ini mengaku membutuhkan bantuan obat-obatan serta bantuan logistik. Banjir juga merendam kawasan Gang Mawar, Margahayu, Kota Bekasi dengan ketinggian 1,5 meter. Sebanyak 150 kepala keluarga pun terdampak dan harus mengevakuasi harta benda mereka. Selain itu, kendaraan roda 2 juga dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Sebelumnya, warga Gang Mawar dikejutkan dengan datangnya air deras akibat kiriman dari Bogor. Menurut warga, air mulai masuk pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat akibat luapan Kali Bekasi yang tidak mampu menampung debit air hingga setinggi 1,5 meter. Tidak adanya tanggul di belakang permukiman membuat warga khawatir ketika musim hujan dan adanya air kiriman. Lagi pada evakuasi. Sementara itu, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkap banjir di sejumlah wilayah disebabkan adanya anomali iklim atau cuaca. BMKG memprediksi intensitas hujan di atas normal akan terus terjadi hingga Oktober 2025. Bahwa musim kemarau ini mengalami curah hujan yang di atas normal. Apa yang menyebabkan hal ini, Bu? Itu background, latar belakangnya. Ya. Itu yang artinya sifatnya bulanan ya. Periodenya cukup panjang, sekitar 6 bulan. Kami memprediksi sifat hujan di atas normal ini mulai terjadi bulan Mei hingga Oktober. Beralih ke informasi lain, pemirsa, rombongan polisi yang mengevakuasi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terjebak dalam guyuran abu vulkanik. Di lokasi yang tidak jauh, sejumlah mahasiswa KKN juga terjebak debu vulkanik hingga harus sesak nafas dan harus dibopong. Puluhan personil polisi terjebak di tengah guyuran abu vulkanik dan hujan kerikil saat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur. Mereka terjebak saat memeriksa kesehatan para pengungsi di daerah tersebut. Saat itu kondisi di sekitar Pasar Boru sangat gelap, tertutup awan panas serta debu tebal, membuat kendaraan sulit melintas. Butuh waktu 30 menit bagi mereka untuk keluar dari kawasan itu. Hal serupa dialami sejumlah mahasiswa KKN di Desa Unek Dueng, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, NTT. Panik, para mahasiswa lari berteriak minta tolong. Bahkan seorang mahasiswi harus dibopong oleh rekannya karena mengalami sesak nafas. Seluruh mahasiswa telah dievakuasi ke lokasi aman. Gunung Lewotobi laki-laki erupsi hingga Selasa pagi dengan 2 kali letusan besar. Warga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 6 hingga 7 km. Warga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 6 hingga 7 km. Sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Franseda Sika NTT terpaksa dibatalkan. Ratusan calon penumpang meminta pengembalian tiket. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan.
Pemirsa, viral sebuah mobil dinas Propam dikejar warga setelah diduga melakukan tabrak lari di Medan, Sumatera Utara. Setelah dihentikan, ternyata mobil dibawa oleh seorang pelajar yang merupakan anak anggota polisi, pemilik mobil. Wah gila, udah nabrak lah. Seorang pengendara merekam mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan terlibat aksi kejar-kejaran di kota Medan. Mobil dikejar pengendara lain karena diduga pelaku tabrak lari. Video ini pun viral. Setelah diberhentikan paksa, pengemudi mobil dinas Propam ternyata seorang pelajar berusia 16 tahun. Ia mengemudi bersama seorang wanita dewasa yang disebut sebagai guru mengemudinya. Hasil penyelidikan, mobil dinas yang dikemudikan pelajar itu adalah milik pelaksana tugas Kasih Propam Polres Tapanuli Selatan. Kendaraan dinas kini sudah diamankan dan Propam Polda Sumut masih memeriksa Ibtu AF yang dinilai lalai sehingga mobil dinasnya digunakan anaknya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita penumpang kereta api relasi Yogyakarta-Surabaya Gubeng terluka cukup parah di wajah akibat kaca jendela dilempari batu oleh orang tak bertanggung jawab. PT KAI menegaskan pelaku lempar batu bisa dikenakan pidana berat. Inilah detik-detik saat seorang wanita menjadi korban aksi pelemparan batu ke kereta Sancaka Eksekutif. Akibat kejadian ini, wajah dan leher wanita yang bernama Widya Anggraini ini mengalami sejumlah luka. Bahkan, dua bola matanya turut terkena serpihan kaca kereta yang pecah. Selain itu, pecahan kaca juga masuk ke rambut dan baju korban. Insiden ini terjadi pada Minggu malam 6 Juli 2025 sekitar pukul 22.25 waktu Indonesia Barat. Usai kejadian, korban langsung turun di stasiun Solo dan dibawa ke Rumah Sakit Triharsi Surakarta. Ya, pemirsa, jangan pernah meninggalkan anak sendirian di dalam mobil. Seorang balita di Ciamis, Jawa Barat terjebak di dalam mobil saat ditinggal kakeknya mengambil air minum. Korban bisa dievakuasi setelah membuka paksa jendela mobil. Menggunakan lakban, petugas damkar berusaha mengevakuasi seorang balita, Devan Purnama 2 tahun yang terjebak di dalam minibus di Sendang Rasa, Ciamis. Korban masuk ke dalam kabin mobil saat sang kakek tengah memanaskan mesin. Tak sengaja sang cucu menekan tombol otomatis, sehingga mobil terkunci dari dalam dan membuat panik. Setelah 30 menit berusaha, korban pun bisa diselamatkan. Tim damkar menghimbau warga untuk lebih berhati-hati saat membawa anak kecil dalam kendaraan, terlebih saat melakukan perjalanan. Pastikan kunci kendaraan tidak tertinggal di dalam mobil saat akan meninggalkan kendaraan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, satu bus Damri kembali dihentikan polisi usai kedapatan menurunkan sejumlah penumpang di bahu jalan tol dalam kota Jakarta. Sopir bus diganjar sanksi tilang karena membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Selamat pagi Komandan, disampaikan dari Bapak Cakra 9. Himbauan untuk para Bandung umat. Bus Damri yang melaju dari arah Cawang menuju Selipi ini tertangkap basah oleh petugas PJR ketika tengah menurunkan penumpang di bahu jalan tol. Sejumlah penumpang diturunkan mendadak bukan pada tempatnya di off-ramp keluaran pajak ruas tol dalam kota. Off-ramp adalah jalan pendek yang menghubungkan antara jalan tol ke jalan lain yang biasanya digunakan para pengendara untuk keluar dari jalan tol secara bertahap. Guna memberikan efek jerah, petugas langsung memberikan sanksi tilang manual kepada sopir bus. Petugas juga memberikan imbauan kepada para penumpang agar tidak lagi turun di bahu tol karena sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Petugas tak akan segan memberikan sanksi tilang kepada para sopir bus yang nakal, yang tidak taat aturan karena menurunkan penumpang bukan pada tempatnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Rumah hancur dan penghuninya terluka akibat tabung gas LPG 12 kg meledak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Detik-detik ledakan terekam CCTV hingga viral.
Tabung gas LPG 12 kg tiba-tiba meledak dan terekam kamera pengawas di perumahan Rawakalong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Akibat ledakan, seisi rumah hancur, termasuk kendaraan yang terparkir di dekat lokasi. Polisi pun menggelar olah TKP dan diduga ledakan bermula saat pemilik rumah akan memasak mie instan. Saat menyalakan kompor, tiba-tiba saja terjadi ledakan hingga pemilik rumah menjadi korban. Dugaan sementara, gas LPG 12 kg mengalami kebocoran pada tabung. Akibat ledakan, penghuni rumah mengalami luka dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sementara kasus ditangani Satreskrim Polres Gunung Sindur. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pria yang sedang nongkrong diserang sekelompok ataupun kelompok perguruan silat di Bandung, Jawa Barat. Diduga kericuhan dipicu tak terima dilempari korban saat para pelaku menyuarakan knalpot dengan keras. Dalam video amatir dan rekaman CCTV, pengeroyokan terjadi di depan kampus ITENAS, Jalan Kiai Haji Hasan Mustofa, Kota Bandung. Sekelompok pria berkendara motor terlihat membawa bendera perguruan silat melintas, tiba-tiba berhenti dan mengeroyok 3 orang remaja yang sedang nongkrong. Diduga pengeroyokan karena korban melakukan pelemparan saat kelompok silat melintas akibat suara bising kendaraan bermotor. Pelaku berhenti dan melakukan penyerangan. 1 orang mengalami luka di kepala, sementara 2 lainnya melarikan diri. Polrestabes Bandung melakukan pengejaran dengan identifikasi CCTV dan rekaman video. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Ratusan karyawan menggeruduk sebuah apartemen di Jalan Embong Malang, Surabaya. Mereka menuntut pembayaran 2 bulan gaji dan kekurangan THR akibat konflik internal direksi pabrik. Kericuhan terjadi saat sejumlah karyawan PT Pakrin membongkar besi pembatas di sebuah apartemen di Jalan Embong Malang, Surabaya. Massa aksi berupaya masuk ke dalam apartemen untuk mencari seorang direksi yang diduga tinggal di apartemen tersebut. Aksi unjuk rasa ratusan karyawan yang berasal dari Mojokerto ini untuk menuntut pembayaran gaji selama 2 bulan yang belum dibayarkan, termasuk kekurangan THR tahun 2025. Hingga kini 1.500 pegawai PT Pakrin gajinya belum dibayarkan karena diduga ada konflik internal perusahaan. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari PT Pakrin. Namun setelah dimediasi oleh pihak kepolisian, koordinator aksi bertemu langsung dengan direksi perusahaan untuk membahas gaji dan kekurangan THR. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir sepekan usai KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam, tim SAR menemukan objek bawah laut yang diduga kuat, bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Hasil penyisiran lokasi objek berada di kedalaman 50 meter dengan lokasi yang bergeser sekitar 1 hingga 2 mil laut atau sekitar 800 meter dari titik awal kejadian. Benda terdeteksi berupa benda logam berukuran panjang 40 meter dan lebar 9 meter. Kepala Basarnas menyebut objek tersebut terdeteksi menggunakan alat citra sonar milik Dinas Navigasi Kementerian Perhubungan. Sebelumnya Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan pertemuan dengan tim SAR gabungan di posko kemanusiaan tenggelamnya KMP Tunu Jaya Pratama di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Usai pertemuan, barang bukti sekoci yang digunakan 4 penumpang kapal untuk menyelamatkan diri diperiksa. Selain sekoci, KNKT juga sudah memeriksa sejumlah barang bukti termasuk dokumen kapal untuk mengetahui penyebab kapal tenggelam yang hingga kini sudah menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Saat ini tim SAR hingga saat ini masih mencari 27 penumpang kapal yang hilang. Sementara itu, tim SAR hingga saat ini masih melakukan pencarian 27 penumpang kapal yang masih
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku kaget saat mendengar kabar marak praktik prostitusi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kabar maraknya praktik prostitusi yang diduga terjadi di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara mulai menghebohkan pada Mei 2025 lalu. Mendengar kabar ini, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengaku kaget. Ia mengaku belum menerima laporan tersebut. Menurut Cak Imin, ini merupakan masalah serius dan akan segera mengecek kebenaran informasi tersebut. Waduh, masa ya? Iya, terus lagi ada laporan seperti itu. Waduh. Dalam online juga Gawat. Kok bisa gawat gitu? Wah, ini harus dicek ini, harus dicek. Apa? Cek langsung oleh gimana, Gus? Iya dong. Warga diresahkan maksud kami dengan rumor tuyul yang mengambil uang hingga jutaan rupiah di Jember, Jawa Timur. Polisi pun meminta warga tidak langsung percaya dan berjanji akan langsung menyelidiki kasus itu. Warga Desa Lengkong, Kecamatan Mumbul Sari, Jember dibuat resah dengan rumor tuyul yang kerap mengambil uang mereka. Banner peringatan pun dipasang agar warga selalu waspada terhadap teror tuyul yang meresahkan. Sejumlah warga mengaku kerap kehilangan uang, bukan uang recehan, tapi hingga jutaan rupiah. Salah satu warga menyimpan uangnya di dalam wadah bekas biskuit yang diberi rambut dan bawang putih, bermaksud sebagai penangkal. Namun tetap saja kasus kehilangan uang warga terus berlanjut. Sementara itu, AKP Faktur Rahman selaku Kapolsek Mumbul Sari meminta warga berpikir rasional dan tidak mudah percaya perihal tuyul. Kepolisian akan selidiki banyaknya uang warga yang hilang misterius ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya memanggil Roy Suryo CS untuk dimintai klarifikasi terkait dengan kasus ijazah Jokowi. Pemanggilan ini merupakan pemanggilan sebelumnya karena Roy Suryo mangkir pada 2 Juli lalu. Pakar telematika sekaligus terlapor dalam kasus ijazah Joko Widodo, Roy Suryo, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kehadiran Roy Suryo CS ke Polda untuk memberikan klarifikasi atas pemanggilan terhadap dirinya. Roy Suryo menyebutkan dirinya menghormati tugas kepolisian. Dan sebagai warga negara yang baik, dirinya hadir untuk memberi klarifikasi. Usai pemanggilan, Roy Suryo menambahkan bahwa laporan terhadap Roy Suryo CS tidak berdasar hukum. Pasalnya sebuah laporan harus ada korban dan pelaku dalam sebuah kasus. Sebelumnya, Roy Suryo CS mengaku sengaja tidak menghadiri pemanggilan Polda Metro Jaya pada 2 Juli lalu karena di dalam surat pemanggilan tidak jelas siapa terlapor dan pelapor. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, selain di Jakarta, banjir juga menerjang Karawang, Jawa Barat. Ratusan rumah di Kecamatan Teluk Jambe terendam banjir dengan ketinggian antara 1 hingga 2 meter. Tingginya curah hujan yang terjadi sejak Senin malam kemarin mengakibatkan sedikitnya 287 rumah warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terendam banjir. Kondisi banjir diperparah dengan meluapnya 2 sungai besar, yaitu Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Tak hanya itu, jalan utama desa sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Pemirsa, perumahan Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan, Banten menjadi salah satu titik terparah banjir semalam. Lalu seperti apa kondisinya saat ini? Sudah ada Steven Patinama. Steven, silakan dengan laporan Anda. Ya baik Wiki, terkait kondisi banjir yang terjadi di perumahan Komplek Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan, pada siang hari ini memang terlihat sudah benar-benar atau 100% surut begitu jika dibandingkan pada Senin malam kemarin atau Selasa dini hari tadi. Untuk kondisi terakhir seperti saat ini yang terlihat adalah banjir atau genangan air yang menggenangi kawasan ini sejak malam tadi sudah benar-benar surut dan kini menyisakan lumpur dan juga kotoran begitu yang
masih berada di sekitaran jalan kawasan Taman Mangu Indah ini, termasuk juga di dalam area dalam rumah warga begitu maksud saya, seperti di teras dan juga ruang tamu rumah warga yang terdampak begitu. Untuk di lokasi saat ini adalah RT 1 yang terdampak cukup parah karena berada persis di pinggir atau di samping tembok pembatas antara jalan dengan perumahan yang jebol begitu pada malam hari tadi atau di malam hari kemarin maksud saya, akibat luapan derasnya arus dari kali yang berada persis di pinggir perumahan Taman Mangu Indah. Untuk saat ini memang warga sudah melakukan bersih-bersih begitu dan tinggal menyisakan sampah serta sisa-sisa banjir semalam. Begitu, Wiki. Baik, Steven, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali.